Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan topik klasifikasi gulma. Dengan anggota, saya sendiri, Widya Pangaribuan, dengan NIM 1342100058, dan anggota lain, Rangga Alfajri Luman Tobing, 1342100056, Hesti Ruhaima dengan NIM 1342100057, Sisilia Maharani dengan NIM 1342100059, dan Firdaus 1342100060. Di sini saya akan memaparkan materi. Definisi gulma. Gulma adalah tumbuhan yang mengganggu atau merugikan tanaman. Tanaman yang produktif ditanam manusia. Hal ini karena klasifikasi gulma dibagi menjadi 3, yaitu 1. Klasifikasi gulma berdasarkan daur hidup. 2. Klasifikasi gulma berdasarkan morfologi. 3. Klasifikasi gulma berdasarkan habitat. Klasifikasi gulma berdasarkan daur hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis gulma semusim. 2. Jenis gulma 2 musim. Dan yang terakhir, jenis gulma tahunan. Jenis gulma semusim. Jenis gulma semusim memiliki siklus hidup gulma semusim mulai dari berkecambah, berproduksi, sampai akhirnya mati berlangsung selama 1 tahun. Pada umumnya, gulma semusim mudah dikendalikan, namun pertumbuhannya sangat cepat karena produksi biji sangat banyak. Contoh gulma semusim diantaranya Amaranthus sp. atau bayam duri, Udigitaria sp. atau rumput campang, Eleusina indica atau lulungan atau rumput belulang, Tetaria sp. atau rumput unggul. Next. Jenis gulma 2 musim. Siklus hidup gulma 2 musim lebih dari 1 tahun, namun tidak lebih dari 2 tahun. Pada tahun pertama, gulma ini menghasilkan bentuk roset. Pada tahun kedua berbunga, menghasilkan biji, dan akhirnya mati. Pada periode roset, gulma jenis ini pada umumnya sensitif terhadap herbisida. Contoh gulma 2 musim diantaranya Aretium sp, Cirsium vulgare, Verbascum thapsus. Next. Jenis gulma tahunan. Siklus hidup gulma tahunan lebih dari 2 tahun dan mungkin tidak terbatas, dalam kurung menahun. Jenis gulma ini kebanyakan berkembang biak dengan biji, meskipun ada juga yang berkembang biak secara vegetatif. Gulma tahunan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya, pada musim kemarau, jenis gulma ini seolah-olah mati karena ada bagian yang mengering. Namun, bila ketersediaan air cukup, gulma akan segera bersemi kembali. Contoh gulma tahunan yaitu Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Imperata cylindrica. Klasifikasi gulma berdasarkan morfologi. Jenis gulma rumputan, jenis gulma tekian, jenis gulma berdaun lebar, dan jenis gulma pakis-pakisan. Jenis gulma rumputan memiliki ciri di antara lain memiliki batang bulat atau agak pipih, kebanyakan berongga, daun-daun soliter pada buku-buku, tersusun dalam 2 deret, umumnya tulang daun sejajar, terdiri atas 2 bagian, yaitu pelepah daun dan helaian daun. Daun biasanya berbentuk garis atau linear, memiliki tepi daun yang rata. Lidah-lidah daun sering kelihatan jelas pada batas antara pelepah daun dan helaian daun. Contoh gulma rumput-rumputan di antara lain Imperata cylindrica,
Echinocloa crusgali, Cynodon dactylon, dan Panicum repens. Jenis gulma tekian memiliki ciri-ciri batang umum berbentuk segitiga, kadang-kadang juga bulat dan biasanya tidak berongga. Daun tersusun dalam 3 deretan, tidak memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Dengan ibu tangkai karangan bunga tidak berbuku-buku, memiliki bunga dalam bulir atau spika atau anak bulir, biasanya dilindungi oleh suatu daun pelindung. Dengan buahnya tidak membuka. Contoh dari gulma jenis tekian adalah Cyperus rotundus, Fimbris stylis litoralis, dan Scripus juncoides. Jenis gulma berdaun lebar. Gulma berdaun lebar umumnya termasuk famili Dicotyledonea dan Petrodopheta. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Kompetisi terhadap tanaman budidaya berupa kompetisi cahaya. Ciri dari gulma ini adalah daun lebar dengan tulang daun berbentuk jala. Contoh Monobaria vaginalis, Linobaris flava, Enbornia sapripes, Amaranthus cypnosus, Portulaca orlete, Linderia sp. Next, jenis gulma pakis-pakisan. Gulma pakis-pakisan adalah salah satu jenis gulma yang sebenarnya memiliki manfaat, yakni untuk menutup permukaan tanah dibandingkan dengan beberapa jenis gulma lainnya. Gulma ini bertumbuh tidak terlalu cepat dan tidak terlalu menimbulkan banyak kerugian. Klasifikasi gulma berdasarkan habitat. Yang pertama, gulma hidup di darat. Yang kedua, gulma hidup di air. Gulma hidup menumpang pada tanaman lain. Gulma hidup di darat. Gulma daratan tumbuh di darat, antara lain di tanggal dan di perkebunan. Jenis gulma daratan yang tumbuh di perkebunan sangat tergantung pada jenis tanaman utama, jenis tanaman, iklim, dan pola tanam. Contoh jenis gulma daratan adalah sebagai berikut. Agerotum condois, Axonopus compressus, Comblena odorata. Gulma hidup di air. Pada umumnya, gulma yang hidup di air, baik mengapung, tenggelam, ataupun setengah tenggelam. Gulma air dapat berupa gulma berdaun sempit, berdaun lebar, ataupun teki-tekian. Contoh gulma yang habitatnya di air diantaranya adalah Cyperus difformis, Cyperus iria, Echinocolia colonum, Echinocolia crusgali. Next. Gulma yang hidup menumpang pada tanaman lain. Gulma yang hidup menempel pada tanaman lain, serta mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya atau inangnya. Contohnya ialah gulma yang habitatnya menumpang pada tanaman lain, yaitu Cuscuta sp atau tali putri, Loranthus sp atau benalu. Next. Kesimpulannya, gulma merupakan tumbuhan yang mengganggu atau merugikan tanaman produktif yang ditanam manusia sehingga para petani berusaha untuk mengendalikannya. Klasifikasi gulma terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan daur hidup, berdasarkan morfologi, dan habitat. Jenis gulma berdasarkan daur hidup yaitu gulma tahunan atau perennial, gulma duimusim atau binual, dan gulma semusim atau annual. Jenis gulma berdasarkan morfologinya yaitu gulma rumputan atau grasses, gulma tekian atau sedges, dan gulma berdaun lebar atau broadleaves. Gulma pakis-pakisan, dan yang terakhir gulma pakis-pakisan atau fern.
Klasifikasi gulma berdasarkan habitat, diantaranya yaitu gulma yang hidup di darat, gulma yang hidup di air, dan gulma yang menumpang pada tanaman lain. Kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ke forum diskusi pada Limaya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang.